mas-mas dan mbak-mbak yang soleh-soleha, semoga tetap sehat ya. Baik, pekan kemarin Ustadz sudah memberikan latihan soal pola bilangan. Harapannya kalian sudah mengerjakan dan merampungkan serta mengupload latihan atau jawabannya di IMAT ya. Dan pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan pembahasan latihan soal yang kemarin Ustadz berikan. Baik, kita lihat dulu soal yang sudah Ustadz berikan pekan kemarin. Ini ya, ada 7 soal dan insya Allah kita bahas semuanya. Tapi mungkin Ustadz akan mulai dari nomor 2 terlebih dahulu. 2, 3, 4, 5, baru kemudian ke 1. Baik, kita mulai pembahasan dari nomor 2 langsung. Sebentar, Ustadz ganti mode pen terlebih dahulu. Baik, di sini terlihat ya, untuk pertanyaan dan instruksi dari nomor 2, yakni tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan-bilangan berikut. Sudah ada 3 barisan bilangan yang disediakan, A, B, C. Kita diminta untuk menentukan 3 suku selanjutnya. Kita mulai dari A terlebih dahulu nih. Barisan bilangannya dimulai dari 41, 36, 26, 11. Nah, setelah 11 berapa? Berarti kita harus menemukan polanya terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari 41 ke 36. Itu naik apa turun? Turun ya, jelas turun 5, berarti bedanya min 5. Kemudian dari 36 ke 26 juga turunnya berapa? Kayak min 10. Dari 26 ke 11 turun berapa? 15. Oke, berarti min 15. Sudah terlihat nih polanya. Pertama turun min 5, turun 10, turun 15. Berarti setelah turun 15 pasti turun berapa? Good, bagus. Turun 20, min 20. Artinya setelah angka 11 berapa? Berarti tinggal mengurangi. 11 kurangi 20 berarti berapa? Min 9. Good. Berarti setelah turun 20 turun berapa lagi? Turun 25. Dan seterusnya. 3 suku aja cukup. Berarti min 9, min 25. Berarti bilangan selanjutnya adalah min 34. Turun lagi, berarti turun selanjutnya turun 30. Berarti angkanya berapa? Min 64. Selesai. Mau dilanjutkan? Ya, silakan. Karena kita sudah mengetahui polanya. Tapi yang diminta hanya 3 saja. Berarti untuk jawaban yang nomor A, 3 suku selanjutnya adalah min 9, min 34, dan min 64. Selesai. Soal mudah. Karena kalau sudah diketahui polanya, kita bisa memprediksi bilangan selanjutnya berapa. Baik, kita lanjut yang B. Yang B ini tentukan 3 suku berikutnya juga. Dimulai dari angka 4, kemudian 1, 6, 5, 8, 9. Selanjutnya berapa ini? Oke ya, coba kita lihat. Dari angka 4 ke 1. Ini apa turun? Turun 3, berarti minus 3. Ini naik 5. Ini turun 1. Ini naik apa turun? Naik 2. Loh kok enggak kelihatan polanya tadi? Iya, ini naik 1. Berarti bukan pola ini yang kita cari. Masih ingat dengan yang Ustadz berikan ini? Kemarin itu Ustadz memberikan pola bilangan itu Ustadz klasifikasikan menjadi 3. Naik, turun, dan campur. Setelah naik, turun. Atau yang di contoh tambahan, yakni pola bilangan barisan loncat. Ini antar suku ini, suku pertama dengan suku kedua ini tidak ada hubungan, tapi hubungannya adalah suku 1 dengan suku ke-3, kemudian 3 dan ke-5. Baru 1 itu hubungannya dengan 5 itu 9. Ustaz hapus dulu. Oke. Berarti ini salah ya, bukan polanya itu. Polanya pakai yang ini, campur. Tapi campurnya bukan yang naik turun, tapi campurnya adalah campur yang loncat. Kita lihat dulu. 4 dengan 6, kemudian 8. Sudah lihat ya? Oke. Kemudian 1 dengan 5 dengan 9. Setelah 9 berarti ada di atas atau berarti di bawahnya. Berarti kita melihatnya dari pola yang ini.
Ini nambah berapa? Nambah 2. Ini juga nambah 2. Berarti ini pasti nambah 2 juga. Berarti setelah 9 berapa? 10. Nah, setelah angka 10 itu hubungannya dengan setelah angka 10 itu suku selanjutnya itu ikut yang pola yang mana? Pola yang atasnya ini. Nah, ini ke sini berapa? Naik apa turun? Naik 4. Good. Ini ke sini berapa? Sama, naik 4. Berarti ini pasti juga sama, naik 4. 9 tambah 4 berapa? 13. Good. Berarti ini hubungannya yang di bawah ya, yang ditambah 2. Tambah 2. Berarti berapa? 12. Mau dilanjutkan lagi? Silakan. Kalau sudah ketemu polanya, ya kita tinggal melanjutkan saja, ya kan? Berarti untuk jawaban yang B, 3 suku selanjutnya adalah 10, 13, dan 12. Nah, itu ya, gampang insyaallah. Jadi tadi pola yang campuran itu bisa dia naik turun atau dia itu loncat, dan cirinya itu barisan bilangannya pasti panjang, lebih dari 5 bilangan. Ini ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dari 5 bilangan. Kalau 5, Ustadz pikir bukan loncat ya. Kalaupun dia campur, dia ikutnya yang naik turun. Tapi kalau dia hanya 3 atau 4, Ustadz pastikan itu naik apa turun. Itu doang, nggak ada campur ya. Itu. Baik, selanjutnya kita beralih yang ke C barisannya. Lihat barisannya. Barisannya yaitu 1, setengah, 1/4, 1/8. Kalau dilihat dari angkanya sih kayaknya mudah ya. Selanjutnya berapa ini? Kalau saya tanya. Ya, selanjutnya adalah 1/16. Kenapa? Ya, angka di bawahnya tinggal kalikan 2 aja tadi. Benar, good. Ini berapa? 1/32. Oke. Ini berarti selanjutnya berapa? 1/64. Tinggal angka di bawahnya dikalikan 2 aja. Tapi kalau saya tanya polanya emang gimana sih? Kita harus tetap mempunyai polanya, harus tahu polanya. Berarti dari angka 1 ke setengah itu kalau kita lihat polanya adalah dikali setengah. Sama, ini juga dikali setengah. Ini ke sini kali setengah. Maka setelah 1/8 untuk menemukan 1/16 itu polanya sama, dikalikan setengah. Coba lihat ini. Apa namanya? Polanya adalah dikalikan setengah semua. Sama semua ini. Ya kan? Ustadz sedikit membahas ya. Nah, karena ini dikalikan semua, Ustadz tanya, kira-kira ini yang karena kalian sudah merangkum juga ya. Kalau dia polanya dikalikan setengah semua, dia masuk barisan aritmetika atau geometri? Ayo, bagus. Jawabannya adalah masuk ke barisan geometri itu. Kenapa? Karena yang sama adalah rasionya. Rasionya sama, bukan bedanya. Berarti ini jawabannya berapa? Yang ke C. 3 suku selanjutnya adalah 1/6. Kok lama ini? Kok beda? Kemudian 1 per, kok delay ballpointnya mana ini? 32. Kemudian itu 64 itu ya. Jadi 2 insya Allah sudah selesai. Ini gampang ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Oke. Nomor 3. Pertanyaannya adalah tulislah tulislah suku keempat sampai suku ke-8. Yang diminta adalah suku keempat sampai suku ke-8 dari, nah ini, bilangan Fibonacci. Nah, jadi aturan yang diminta adalah dari soal atau barisan yang ada menggunakan pola bilangan Fibonacci. Jika diketahui 3 suku pertamanya. Nah, 3 suku pertamanya sudah diketahui. Nah, kita menggunakannya pola bilangan Fibonacci. Diminta mencari suku keempat sampai suku ke-8. Masih ingat pola bilangan Fibonacci apa? Oke, ini dia pola bilangan Fibonacci. Apa itu? Ya, pola bilangan Fibonacci itu
di mana setiap sukunya itu adalah hasil dari jumlah dua suku sebelumnya. Jadi Ustadz ganti aja model mana. Jadi ini barisan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5. Aturannya apa tadi? Suku tersebut adalah hasil jumlah dari dua suku sebelumnya. Jadi kita sudah punya modal dulu nih, dua suku di depan, 1, 1 itu merupakan modal. Sedangkan 2 itu sudah mulai menggunakan aturan Fibonacci-nya. 2 itu dapat dari mana? 1 tambah 1. 3 itu dapat dari mana? 1 tambah 2. Hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. 21 didapat dari mana? 13 tambah 8. Itu yang dinamakan pola bilangan Fibonacci. Khusus yang A ini kita namakan barisan Fibonacci. Sedangkan yang B, C itu pola bilangan Fibonacci karena menggunakan aturan pola bilangan Fibonacci, tapi barisannya yang ini. Maka untuk mengerjakan yang ini sama ya. Nah, untuk mengerjakan soal yang diminta, kita tutup dulu. Aturannya Fibonacci, ya udah 1, 3 itu tadi merupakan modal awalnya. 4 itu dapat dari mana? 3 tambah 1. Berarti setelah 4 berapa? Good. Setelah 4 adalah 7. Dari mana 7? 7 adalah hasil dari 4 tambah 3. Setelah 7 berapa? 11. 11 dapat dari mana? Yaitu dua suku sebelumnya, 7 dan 4. Setelah 11 berapa? 8. 8 kode lain 18 dapat dari mana? 11 tambah 7. Bisa dilanjutkan sendiri? Bisa, terserah. Berarti kalau Ustadz minta selanjutnya berapa? Oh, sampai 8 ding. Ini baru 4, 5, 6, kurang 2 lagi. 18 setelah 18 berapa? 29. Dari mana? Ini tambah ini. Setelah 29 berarti 18 tambah 29 berapa? 47. Sudah belum ini? Suku keempat, 5, 6, 7, 8. Oh ya sudah. Berarti ada 5 ya. Nah inilah barisan bilangan Fibonacci dari yang A. Sudah ketemu. Ingat ya tadi bilangan Fibonacci itu adalah setiap sukunya merupakan hasil dari jumlah dari dua suku sebelumnya. Oke. Hanya itu. Nah, sama berarti yang nomor B juga tinggal dikenakan aturan Fibonacci-nya. 2 ini modal awal. 7 ini dapat dari mana? 2 tambah 5. Berarti setelah 7 berapa? Oke, ke 12. Setelah 12 berapa? Ya, 7 tambah 12, 19. Setelah 19 berapa? 12 tambah 19, berapa? 31. Setelah 31 berapa? Ya udah ini jumlahkan. 48. Satu lagi. Berarti setelah 48, setelah 31 tambah 8 berapa ini? 79. Oke. Sudah ketemu lagi. Gampang ya, insyaallah. Baik, kita melanjut ke soal nomor 4. Apa itu soal nomor 4? Ini. Hanya mencari manakah yang termasuk bilangan atau barisan aritmatika dan mana yang termasuk barisan geometri. Ada 4 barisan. Ingat, barisan aritmatika dan geometri bedanya apa? Kalau aritmatika mempunyai beda yang sama. Kalau geometri apanya yang sama? Rasionya. Oke. Jadi hanya ada 2 kemungkinan ya kalau barisan ditanya barisan aritmatika atau geometri. Kita cari aja dia yang sama itu bedanya atau rasionya. Kita mulai dari A. Dimulai dari setengah, 1, 2, 4. Kira-kira yang sama itu rasio atau bedanya? Kita pakai beda dulu ya. Kalau kita pakai beda, setengah ke 1 berapa? Oh, tambah setengah. Oke. 1 ke 2, loh beda. Tambah 1. 2 ke 4 tambah 2, loh beda lagi. Berarti tidak pakai beda.
bukan aritmatika. Berarti pakai yang mana? Berarti pakai yang rasio. Berarti dia termasuk barisan geometri. Mudahnya itu ya, barisan geometri. Kita tidak menerima jawaban ini, harus tahu dia geometri. Ustaz tanya rasionya berapa. Oke, kita cair rasionya. Setengah ke 1. Kalau rasio kan dikali, kalau enggak dibagi ya. Setengah ke 1 dikali atau dibagi? Dikali berapa? Kali 2. 1 ke 2 kali 2. 2 ke 4 kali 2. Karena rasio, kalau nggak dikali ya dibagi. Oke. Berarti rasionya berapa? Dengan rasio, nah R-nya sama dengan 2. Oke. Yang A sudah ketemu, ternyata dia barisan geometri. Sekarang yang B, nah ini aritmatika atau geometri. 18, 21, 24, 27. Coba kita pakai beda dulu ya. 18 ke 21. Naik, oh ya, nambah 3. Oke. 21 ke 24. Oh ya, nambah 3 lagi. Oke. Berarti ini bedanya udah sama. Berarti ini pasti barisan aritmetika. Nah, aritmetika itu bedanya sama. Kalau nggak ditambah ya dikurangi. Bedanya berapa? 3 plus 3. Good. Nah, selesai. Sedangkan yang C, silakan. Sekarang yang C. Yang C kayaknya aritmatika atau geometri. Udah kelihatan. Dikali atau dikurangi atau ditambah atau dibagi. Nah, berapa ini? 10 ke min 2. Kita pakai yang beda dulu ya, yang gampang dulu aja. Min 10. Min 10. Oh iya. Berarti sudah ketemu. Dia adalah barisan aritmetika. Aritmetika. Bedanya berapa? Bedanya tetap yakni min 10. Ketemu. Sekarang yang D. Yang D, nah, kalau yang pakai insting pasti nggak usah dihitung, ini paling ya barisan geometri. Iya, biar dua-dua ya, aritmatika 2, geometri 2. Tapi ya enggak itu juga dicari. Nah, coba kita lihat 5, 15, 45, 35. Kalau ada yang jeli, pasti ada yang menanyakan, tadi ini benar apa salah? Ternyata kemarin Ustaz tipe ya, ini harusnya bukan 35 tapi 135. Ada yang menanyakan. Ustaz suka ada 2 orang yang konfirmasi ke Ustaz kemarin. Ustaz itu harusnya kan 135. Oh iya, good. Nah, artinya dia paham ya. Kenapa 135? Ini kayaknya rasio atau beda ini? Sudah terlihat ya. Makin besar, makin lebih besar. Artinya dia tidak hanya beda tapi rasio. Dikali berapa ini ke sini? Kali berapa? 5 ke 15 kali 3. Ini kali berapa? Kali 3. Ini berarti dikali 3. Kalau ini tadi 35 saja ya nggak bakal jadi ya. Tapi karena ada 35 pasti satunya tadi mungkin ketinggalan. Jadi nanti Ustadz ralat ya, dan sedikit berikan bonus ya. Tapi ya tetap kalau yang asal-asalan ya nggak Ustadz beri nilai maksimal ya. Oke. Berarti ini termasuk barisan geometri. Rasio sama dengan 3. Good. Oke. Kita berlanjut ke soal nomor 5. Baik. Kita berlanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 yang ditanyakan adalah mencari rumus suku ke N dari 2 barisan yang sudah disediakan. A 3, 7, 11, 15. Yang B barisannya 8, 3, min 2, min 7 dan seterusnya. Kita mulai dari A terlebih dahulu. Bisa tanya, yang A itu termasuk barisan aritmatika atau geometri? Good. Barisan aritmatika. Bedanya berapa sih? 3, 7, 11, 15. Ya, bedanya adalah 4 atau min 4?
4. Bagus, bedanya adalah 4. Karena dia barisan aritmetika, berarti kita juga menggunakan UN nya sama dengan rumus UN aritmetika. Rumus UN aritmetika itu apa? Nah, UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 B. Nah, gede banget ya, kecilin aja lah nanti. Oke. Berarti untuk mencari UN dari satu barisan aritmetika dengan barisannya ini, kita harus mencari nilai A dan nilai B nya terlebih dahulu. Nilai B nya sudah ada ya, ini nilai B nya sama dengan 4. Nilai A nya berapa sih? A itu apa? Nah, aritmetika. A itu adalah suku pertama. Suku pertama barisan yang ini berapa? Adalah 3. Sudah ketemu. Nah, di sini A nya sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Sudah ketemu. Tinggal masukkan. Berarti rumus UN nya menjadi berapa? 3 ditambah N-1 kali 4. Nah, berarti UN sama dengan 3 plus, nah dikalikan dulu, 4 kali N berarti 4N, 4 kali min 1 berarti min 4. Nah, sudah seperti ini, tinggal dioperasikan. UN sama dengan 4N nya Ustaz taruh depan aja, 4N plus min berapa ini? UN sama dengan 4N min 1. Selesai, ketemu nomor 1. Sebenarnya ada alternatif kedua sih, tapi nanti aja ya. Sekarang yang B. Oke, yang B. Atau alternatif kedua dulu nggak apa-apa, masih sama-sama A ya. Tadi barisannya berapa? Ini alternatif kedua. 3, 7, 11, kemudian 15. Untuk mencari UN nya langsung bisa. UN nya itu sama dengan, bisa tanya, bedanya berapa ini? Nah, ini aritmatika ya, kita sudah sepakat ini aritmatika. Bedanya berapa? Bedanya plus 4 ya. Berarti langsung tulis saja UN sama dengan 4N. Udah selesai gitu. 4 dari mana? 4 dari nilai bedanya. Kemudian 4N ditambah berapa atau dikurangi berapa ini? Tinggal lihat bagaimana. A kurangi B. 3 dikurangi 4. 3 kurangi 4 berapa? Min 1. Selesai. Nah, sama ya. Nah, sama ini. Tadi ini dapat dari mana? Berarti UN yang alternatif kedua itu dapat dari 4 tadi dapat dari mana? Beda ya. Berarti B N, aduh delay, bentar, BN, aduh delay, BN, bismillah, N ditambah dalam kurung, tadi min 1 dapat dari mana? 3 kurangi 4, 3 itu apa? A, 4 itu B nya, A, astagfirullahaladzim. A yang nggak apa bisa, A dikurangi B, ya oke. Kok jadinya gitu. Nah ini berarti alternatif kedua lebih gampang, kita tinggal sih bedanya 4, langsung UN sama dengan 4N. Nah terus ditambah atau dikurangi berapanya, tinggal lihat A dikurangi B nya berapa, min 1, udah ketemu. Jadi kalau pilihan nggak masalah gunakan ini, tapi kalau uraian kalian harus tetap menggunakan ini ya, analisis ini biar Ustadz menilainya gampang. Nah, sekarang yang B, nah Ustadz bikin halaman baru dulu. Baik, sekarang kita lanjut soal yang B, sama ya. Ini tadi soal nomor A, yang B. Belum Ustaz. Yang B kayaknya itu aritmatika atau geometri? Barisan aritmatika atau geometri? Sama ya, dia barisan aritmatika. Dia juga barisan aritmatika. Oke. Lalu saya tanya, dia barisan aritmatika, bedanya emang berapa?
bedanya berapa sih? 8 per 3 naik apa turun? Turun 5. Oke, turun 5, min 5. Ini sama. Kalau dia barisan aritmatika pasti bedanya sama. Min 5 semua, berarti bedanya adalah min 5. Bukan 5 ya, good, min 5. Baik, bedanya sudah diketahui, tinggal kita lihat B-nya. Nah, barisannya itu. Dan barisan aritmatika, berarti kita sama gunakan rumus UN aritmatika sama dengan A plus N-1 B. Oke. A-nya sudah ada. A-nya berapa? A-nya sama dengan 8 dan bedanya sama dengan min 5. Oke. Masukkan saja. A-nya 8 ditambah N-1 kali min 5. Oke. 8. Nah, ini dikalikan dulu. Ditambah min 5 kali N, min 5N. Min 5 kali min 1, min kali min plus ya, plus 5. Berarti kita buka kurungnya aja, 8 plus min 5N, jadi tetap min ya, min 5N plus 5. Berarti min 5N plus 8 plus 5, berarti min 5N plus 13. Boleh pakai ini, tapi untuk lebih bakunya yang positif depan, yang negatif belakang. Berarti UN sama dengan 13 min 5N. Nah, ini. Jadi untuk barisan yang B 8, 3, min 2, min 7, maka rumus suku ke N nya adalah 13 min 5N. Kita mau pakai alternatif kedua, boleh, coba ya. Yang B barisannya berapa tadi? 8, 3, min 2, min 7 dan seterusnya. Pakai yang tadi ya, UN sama dengan apa? BN ditambah A min B. Good. Bedanya berapa? Bedanya tadi min 5N. Aduh, udah mulai delay lagi Pak. Sebelah sini kok delay. Oke. Min 5N ditambah A B min 5. Oke. Ditambah, ini akan delay. Ini berapa? 8 min kurangi ya, 8 dikurangi min 5, min. Oke, tadi di sini jadi min 5N plus, ini kan jadi 8 plus 5 ya. Oke, itu delay boy. Tadi sama dengan sama hasilnya, min 5N plus 13. Nah, UN sama dengan 13 min 5N. Itu alternatif yang kedua. Kalau untuk mencari rumus UN nya lebih enak memang pakai yang ini ya. Bedanya berapa? Bedanya udah ketemu min 5. Ayo udah min 5N. Nah, plus atau minus berapa? Ditambah atau dikurangi berapa? A min B. Tinggal dikurangi itu. Emang apa untungnya sih kita mencari UN tadi? Nah, kalau kita sudah menemukan nilai UN ya, kita nggak perlu mengurun kalau kita diminta untuk mencari suku tertentu. Misal 3, 7, 11, 15. Kalau yang diminta hanya 3 suku selanjutnya, ya udah tinggal tambah 4 aja tadi ya kan. Tambah 4. Tapi kalau permintaannya atau soalnya ya, tentukan suku ke 193. Iya, mau diurutkan? Nggak bisa, susah, lama. Maka kalau ketemu UN-nya, sudah langsung ketemu nanti. Yang diminta suku ke berapa? Suku ke 100, 200 misal, suku ke 200. Tinggal masukkan ke rumus UN-nya. Ini set ke sana ya, ke atas ini. UN-nya sudah ketemu, rumus UN dari barisan ini sudah ketemu ini. 13 min 5N. Kemudian ditanya, suku ke 200-nya berapa? Berarti yang ditanyakan adalah suku UN-nya adalah 200. Tinggal dimasukkan. 13 kurangi 5 kali 200. Langsung ketemu. Nggak mengurutkan. Itu kalau enaknya sudah ketemu UN. Nah, itu pentingnya menemukan UN. Menemukan UN maksudnya. Itu oke.
untuk nomor 5. Berarti setelah ini kita nomor 1 ya.